kalau cash flow kamu terganggu, malah bikin kamu berpotensi untuk ngutang lebih besar lagi di bulan berikutnya, gitu ya. Apalagi kalau nggak punya dana darurat. Hai Sobat Cuan, apa kabar Sobat Cuan? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini ada Maria Katarina dan juga ada Olivia Louis. Hai, Financial Expert CNBC Indonesia. Hadir lagi bersama dengan Sobat Cuan di segmen interview kali ini ya. Segmen curhat-curhat yang sangat menjadi favorit. Soalnya relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Nah hari ini kita angkat soal masalah perutang-utangan. Hutang prioritas. Kan sebenarnya utang nggak apa-apa ya. Misalkan kalau di postur apa sih perencanaan keuangan nggak boleh lebih dari 30% income. Terus jenis-jenis utangnya juga utang-utang yang mungkin memberikan feedback balik buat kita. Betul. Gitu ya. Misalnya kayak buat nyicil hunian atau apa gitu. Nah sekarang kita bahas mengenai hutang prioritas. Banyak banget yang kayak nanya nih di DM di cuap_cuan atau mungkin ang suka seliweran di YouTube kita. Kak, aku pengen beli rumah dulu atau beli mobil dulu ya, soalnya dua-duanya nyicil. Nah, ini nih yang suka ada kegalauan-kegalauan kayak gini nih. Liv, gimana nih? Oke, jadi kalau misalnya antara mobil atau rumah itu yang mana? Nah, rumah aja sama mobil biasanya harganya kan beda jauh. Mana nih yang harus diduluin gitu kan? Ya, yang kalau misalnya mau dalam jangka pendek ya duluin memang yang perlu. Tapi perlu itu apakah dalam jangka pendek itu udah perlu apa belum sih punya mobil? Kalau misalnya masih bisa diatasi pakai public transportation, ya kenapa nggak pakai public transportation aja dulu gitu kan? Tapi kalau misalnya mendesak banget memang harus punya mobil dan mobilnya bisa memberikan pendapatan yang lebih lagi gitu, atau misalnya ya entahlah disewain atau seperti apa, ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau misalnya sama KPR, sejujurnya menurutku nggak bisa dibandingin mana duluan karena itu totally different. Kalau kita nyicil mobil paling selambat-lambatnya 5 tahun itu kan selesai ya. Tapi kalau KPR itu nggak bisa, itu komitmen jangka panjang. Jadi menurutku nggak apple to apple kalau kita harus bandingin dulu mobil dulu atau KPR dulu gitu. Itu sangat jangka panjang, apalagi kalau untuk rata-rata pendapatan wilayah Jakarta sendiri ya. Bahkan Bu Sri Mulyani juga bilang milenial itu kemungkinan banyak yang nggak bisa punya rumah gitu. Karena apa? Pendapatannya aja nggak bisa nutup bunga dari KPR-nya itu sendiri gitu, atau cicilan KPR-nya itu sendiri. Jadi kalau menurutku mana duluan tergantung prioritasnya yang mana. Kalau rumah dulu emang harus cepet-cepet banget ya punya rumah? Enggak juga kan sebenarnya. Kadang memang kalau orang zaman dulu ya itu melihatnya kayak kalau misalnya punya rumah itu lambang kesuksesan. Biasanya kan. Kalau udah punya rumah, wah berarti udah sukses nih, hidupnya udah mampan. Ya itu pemikiran zaman dulu. Aku juga dulu berpikirnya gitu sih sama suami. Ketika kita baru nikah, 2 tahun kemudian kita maksain untuk beli rumah gitu ya, KPR. Tapi setelah dipikir-pikir kesininya ya, sebenarnya kalau aku pribadi nih, nggak perlu-perlu banget sih. Sewa juga masih bisa sih. Lebih baik waktu itu kayak uangnya kayaknya mending ditabung dulu, maksudnya atau diinvestasiin dulu, misalnya di instrumen investasi yang fixed asset gitu ya, yang bisa kasih return 5-7%. Nunggu deh berapa tahun jadi bisa punya DP yang lebih besar gitu, misalnya 50-60%. Kalau DP yang lebih besar itu biasa kan cicilannya juga jadi lebih kecil dan bahkan mungkin bisa lebih singkat. Betul, gitu ya. iya. Oke, berarti harus cek dulu dari sisi kebutuhan kamu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kita tinggalin dulu nih si mobil sama si rumah ya. Kita coba konsepkan atau kerucutin hutang-hutang prioritas tuh yang macamnya seperti apa sih? Oke, hutang prioritas ya udah pasti kan namanya prioritas ya harusnya kan pokok dulu ya. Misalnya kalau kita ya makanan dulu, tapi biasanya kan kita kalau makanan kan nggak mungkin kredit ya. Kecuali kalau kartu kreditnya ada promo. Iya, itu beda ya. Ada sandang pangan papan gitu ya. Ya berarti kan yang kalau yang prioritas ya sebenarnya kalau kita sandangnya kita nggak kredit, pangannya nggak kredit ya berarti kan papan ya ke rumah tadi. Gitu. Jadi yang lebih ke tempat hunian yang nilainya bertambah gitu ya. Itu, tapi jangan juga dipaksain itu tadi. Jangan juga dipaksain. Nah kan kalau sekarang kan era zaman saat ini it's so easy untuk berhutang. Betul. Nggak tahu ya kenapa. Kalau dulu kan ada kayak BI checking, kayaknya kamu harus dilihat dulu nih rekam jejak pembayaran kamu seperti apa baru deh dapat. Untuk dapat kartu kredit aja dulu tuh mesti harus ada
kontak keluarga dekat di luar rumah supaya ketahuan nih orangnya nih seperti apa yang mau dikasih kartu kredit. Tapi sekarang gampang. Iya. Karena nggak usah pakai kartu kredit, ada pay later-an, Betul. terus ada yang sebangsa apa sih utang-utang yang digital pakai Iya, platform iya, digital iya. yang Pakai platform gampang banget, cekrek pakai KTP, blau disetujui gitu. Gimana sih menghadapi situasional untuk berhutang dengan sistem kemudahan yang saat ini sudah ada? Karena banyak banget, apalagi terakhir tuh aku banyak baca berita untuk ambil motor aja itu nggak usah pakai ribet-ribet pakai apa sih namanya pengajuan Iya. leasing bla bla bla, sekarang udah bisa beli langsung dicicil langsung. Jadi nggak ribet gitu. Tapi Iya. kan ini sebenarnya jebakan ya nggak sih? Iya, iya betul. Nah itulah ya era kemajuan teknologi ya. Sekarang tuh aplikasi banyak, sosial media juga booming gitu kan. Jadinya ya banyak pengaruh-pengaruhnya bikin orang tuh jadi pengen konsumtif. Yang dulu mungkin orang tuh yang namanya nyicil itu ya nyicil benar-benar yang penting ya. Kalau nggak rumah, paling nggak mobil, walaupun mobil sendiri itu aja terdepresi gitu kan. Tapi kalau sekarang hal-hal yang gak semestinya dicicil jadi pengen nyicil karena gampang. Kartu kredit aja sekarang saingannya kan sama pay later itu tadi kan. Dulu kita dapetin, ya sekarang juga masih ada sih bank-bank yang agak susah ya untuk dapetin kartu kreditnya. Gitu, dia tetap lihat misalnya ini punya pekerjaan tetap atau enggak, income-nya dan lain-lain. Nah tapi kalau pay later sendiri kita tuh kayak modal mau ngutang misalnya di salah satu e-commerce yang cuma mau beli barang 100.000 aja bisa di pay letterin gitu kan. Nah akhirnya yang kita tadinya ngerasa tapi ada 20 transaksi jadi ya, 100 kali betul 2 juta. Yang tadinya kita ngerasa nggak perlu banget jadi pengen beli, akhirnya munculin impulsive buying gitu kan. Impulsive buying, belinya tuh hal-hal yang di luar budget kita. Nah ini biasanya itu akan jadi musuh ke orang-orang yang biasanya nggak pernah tracking expense mereka. Karena mereka ngerasa kayak oke nih pendapatan misalnya 4,9 juta, gue makan sekian-sekian kayaknya masih ada sisa. Tapi setiap ambil pay later pikirnya masih ada sisa mulu. Nggak ketahuan. Ternyata bayar pay letternya tuh di bulan berikutnya udah banyak gitu. Karena dia nggak pernah tracking kayak gitu. Padahal mungkin kelihatannya gara-gara barangnya harganya cuma 100.000, pas di total misalnya untuk bayar kan bunganya misalnya 2-4%. Katakanlah 100.000, 102.000 gitu ya. Karena bunganya 2%. 2.000 mah kayak kecil. Padahal 2.000 itu kalau misalnya dia satu transaksi, kalau dia satu bulan 5 transaksi, 20 transaksi, terus setahun itu 20.000-nya coba deh dikaliin setahun. Ya kan? Dan belum tentu barangnya tuh barang yang dipakai, atau misalnya bisa kasih kita income tambahan gitu. Kecuali kalau misalnya ya udahlah, yuk sementok-mentoknya mau pay later misalnya, contoh ya, buat beli apa ya misalnya, buat beli kamera deh, katakanlah. Tapi yuk pakai buat konten lah, dan harus jamin kontennya itu bisa menghasilkan gitu, lebih besar dari pay later yang yuk bayar. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah pay later buat yang nggak penting misalnya, atau buat baju doang yang cuma untuk ketemu teman, ngapain, berbahaya banget gitu. Berarti tergantung untuk apa, kemudian tergantung barangnya apa. Betul. Dan gimana barang itu seproduktif apa sebenarnya bisa memberikan income tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya starting by gaji yang UMR lah gitu ya, starting gaji, terus udah bisa punya keleluasaan untuk punya hutang, ya kan? Karena kan misalnya mereka udah ada income, terus mereka bisa ada bayaran yang bisa dicicil setiap bulan. Ya udah, memang cara satu-satunya untuk mendapatkan itu adalah caranya dengan utang. Nah, yang mana dulu nih yang harus didahulukan? Ya terlepas itu mungkin mobil, motor atau rumah gitu ya. Kalau misalnya dengan gaji yang anggaplah UMR lah gitu. Kalau UMR kayaknya untuk rumah ya menurutku agak berat. Kalau misalnya di Jakarta, katakan 4,9 juta. Kalau secara teorinya itu kan kita misalnya bagi 50, 30, 20 gitu ya. Kalau KPR itu juga bank itu baru akan nyetujuin kalau misalnya dihitung-hitung cicilannya itu tidak lebih dari 35% pendapatan. Itu biasanya batas maksimal dari bank gitu ya. Katakanlah 30%, berarti misalnya dari 5 juta aja penghasilnya dia 1,5 jutanya udah untuk cicilan gitu. Berarti kan sisanya itu ada sekitar 3,5 juta ya. 50% dari 5 juta, 2,5 juta untuk hidup. Kalau sendiri di Jakarta mepet. Tapi kalau udah punya anak kayak agak susah ya.
kalau misalnya mau ambil rumah ya. Iya, mau ambil rumah. Tapi better than ngontrak gak sih? Atau maksudnya kalau misal punya rumah terus langsung ditempatin gitu, tapi di pinggiran, itu lebih is okay atau ketimbang nanti harus bayar cicilan kontrakan atau apa gitu? Gimana nih? Ini soalnya ini relate banget iya. Banyak yang kayak gini kasusnya. Banyak banget yang kayak gini. Ini aku juga pernah bahas di IG story. Menurut aku kalau kita mau ambil KPR rumah itu, balik lagi itu komitmen jangka panjang. Jadi kita harus tahu betul bahwa kita harus punya pendapatan itu terus sampai jangka panjang gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan lokasi, kita kadang yang penting punya rumah aja, lokasinya jauh. Tapi jangan lupa loh, waktu habis itu aja itu ada kita namanya cost of opportunity kan. Istilahnya kalau kita rumahnya nggak terlalu jauh, kita masih punya keleluasan waktu yang bisa kita pakai untuk produktif lagi. Misalnya untuk nulis blog, untuk bikin konten, atau misalnya jadi guru les. Tapi ketika kita waktunya udah habis di jalan, is it worth it? Oke. Belum lagi transportnya ya. Kalau betul, pakai transportnya betul. Apalagi kan kalau misalnya katakan yang bukan gaji UMR ya, misalnya yang udah angka puluhan deh, dia rumahnya jauh banget. Tolnya sehari misalkan katakan 80.000, is it worth it? Ya kan? Better sabar dulu. Dan jangan salah loh, kalau rumah tinggal itu bukan aset, tapi liabilitas. Setuju. Karena kita tidak menyewakan rumah tersebut. Kecuali disewain ya. Betul. Dan rumah itu ya, karena aku juga KPR, rumah itu kita mungkin berpikirnya adalah pengeluaran itu tuh cuma cicilannya doang tiap bulan, tapi enggak. Ada maintenance tuh misalnya belum tembok dicoret-coret anak, belum genteng bocor, terus jangan lupa pajak per tahunan, bayar air dari mana? Ya kalau kontrak juga bayar air ya. Iya, bukan berarti nggak boleh punya rumah. Cuma aku selalu sharing karena aku pelaku KPR. Jadi kita harus pikirin juga ada loh biaya-biaya lain yang akan keluar ketika kita itu KPR gitu. Oke, ketika memutuskan untuk punya rumah dulu nih ya, menjadi priority loan atau hutang prioritas kamu harus tahu dulu kamu ambilnya di mana, kemudian juga jarak dari tempat kamu tinggal dan beraktivitas tuh seberapa jauh gitu ya, cost of opportunity yang harus dibayar berapa, biaya transportnya berapa, lelahnya berapa, capeknya berapa waktu sih? Iya kan, bener kan, karena itu akan menyita semuanya. Tapi kalau ternyata ya memang akan jauh lebih murah punya rumah deh ketimbang kontrak, ya sudah gitu ya. Berarti itu keputusan personal decision. Nah kalau misalnya punya kendaraan dulu, even misalnya motor ataupun mobil deh, nah ini juga suka jadi dilema juga biasanya untuk para pekerja baru. Dan kebetulan pendengar kita kan memang sobat-sobat cuan yang di milenial dan Gen Z nih sekarang ke bawah ya, mereka-mereka yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, first jobber gitu. Nah biasanya inceran mereka adalah gue fresh biaya dengan cicil motor gitu tuh, atau nanti cicil mobil. Nah kalau cicil mobil nih biasanya alasannya ada lagi nih, karena kan gue harus ketemu klien yang meyakinkan, atau misalnya mobil ya udah nggak apa-apa deh capek di jalan, yang penting fancy atau apalah gitu. Nah ini banyak sekali alasan dibalik melakukan hutang itu. I don't know itu priority atau bukan, tapi ketika itu diputuskan apa yang harus jadi pertimbangan? Oke, jadi kalau misalnya kendaraan sendiri, kalau misalnya menurut Sobat Cuan itu efektif ya, dalam artian mungkin kalau misalnya naik public transportasi mungkin untuk pindah, kalau misalnya biasa mobile ya, kerjanya pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh agak repot gitu, lebih baik bawa kendaraan sendiri, yang gak masalah juga nyicil motor atau nyicil mobil. Tapi masalahnya banyak di kota besar ini, mereka tuh nyicil mobil udah bukan pengen fungsinya doang, tapi misalnya katakan punya gaji 20 juta, udah pengennya Mercy, misalnya Mercy bekas gitu kan, yang cicilannya sebulan udah setengahnya gitu, 10 juta misalnya. Ya ngapain, masih bisa saving gak? Kalau misalnya nyicilnya 10 juta, savingnya cuma 2 juta, ya buat apa? Menurutku sih seperti itu ya. Jadi kalaupun mau punya kendaraan ya harus dilihat juga seberapa mampunya, jangan juga maksain gitu. Jadi kalau misalnya ya nggak apa-apa nyicil mobil, tapi ya sewajarnya aja lah. Kan kalau misalnya alasannya cuma untuk supaya mobilitas itu mudah, berarti merek apapun nggak masalah dong. Iya dong, iya. Bener ya kan? Kecuali memang duitnya. Malah kalau bisa yang cicilannya sekecil-kecilnya. Betul. Karena Sobat Cuan, yang namanya cicilan itu bisa mengganggu cash flow loh. Hati-hati gitu. Jadi namanya uang itu kan uang yang ada saat ini tuh belum tentu sama nilainya sama yang ada di masa yang akan datang. Jadi kalau kamu nunda
untuk misalnya kamu punya uang saat ini untuk kamu investasiin atau kamu tabung, kamu undur deh, kamu lebih utamain cicilan dulu. Gak apa-apa deh, nanti aja gitu nyimpennya, nanti juga ada duit lagi. Itu nilainya nanti udah berubah loh. Kalau kamu misalnya nunggu baru 2 tahun lagi punya tabungan atau mulai investasi, pertama beli-beli barang yang konsumtif dulu, itu nilai uangnya udah berubah. Jadi hati-hati gitu. Hati-hati, daripada nanti nambah utang, cash flow berantakan ya kan. Iya. Nanti kedepannya akan lebih menyusahkan gitu. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan yang suka terjadi nih di Sobat Cuan ketika memang mereka mau melakukan hutang? Oke. Ini yang biasanya suka dilupakan ya. Makanya karena banyak kemudahan, banyak jebakan, akhirnya muncullah banyak kesalahan. Nah, ini yang biasanya cukup common dan bisa kita ingetin nih sekarang nih sama ke Sobat Cuan. Biasanya yang pertama impulsive buying ya. Jadi belanja yang sebenarnya nggak butuh, tapi ya gara-gara lihat diskon atau gara-gara bisa cicilan 0%, oh ya udah deh beli aja. Tapi lupa yang kemarin juga masih ada nih cicilan 0% yang lainnya. Jadi pas keluar di bulan berikutnya, oh ternyata porsinya udah lebih tuh dari batas cicilan kamu setiap bulannya. Nah itu bisa jadi ganggu cash flow kan. Akhirnya kalau cash flow kamu terganggu, malah bikin kamu berpotensi untuk ngutang lebih besar lagi di bulan berikutnya. Gitu ya. Apalagi kalau nggak punya dana darurat. Karena banyak juga kejadian orang akhirnya harus berhutang gara-gara nggak punya dana darurat. Misalnya orang tuanya sakit, akhirnya harus ambil pinjaman online. Itu sesuatu yang nggak bisa kita duga ya. Keluarga sakit, kerabat sakit. Nggak punya dana darurat, akhirnya ambil pinjaman online. Pinjaman online ya ganggu cash flow-nya setiap bulan. Akhirnya ganggu cash flow-nya setiap bulan, butuh hutang baru. Kayak gitu, ini kan udah kayak perusahaan aja ya cash flow-nya. Seperti itu. Terus satu, yang kedua itu ngegampangin. Dalam artian biasanya orang-orang yang punya gaji tetap itu ngerasa kayak nggak apa-apa lah, bulan ini cicilannya agak banyak gitu, ambil cicilan agak banyak, bulan depan toh dapat gaji juga kok, masih sama, masih ketutup. Itu bahaya loh, karena we never know loh, bulan depan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apakah kita masih punya income itu. Kita nggak tahu ya. Kalau gitu sekarang kita coba bantu kasih insight ke Sobat Cuan yang memang sudah sedang dalam kondisi berselimut hutang gitu ya, untuk dia menyelesaikannya nih cuman based on pakai gaji bulanan, dan kita nggak tahu mana yang prioritas. Sekarang prioritas mana yang harus diselesaikan dulu dari berbagai macam jenis hutang-hutang yang dimiliki nih? Yang pertama udah pasti selesaiin dulu utang konsumtif dari yang kecil dulu. Supaya apa? Misalnya kamu punya hutangnya beberapa gitu ya, dari yang nominalnya terkecil dulu, mulailah lunasin pelan-pelan gitu. Kalau misalnya hutang yang udah besar itu kayak KPR, nggak semua orang punya kemampuan kan tiba-tiba lunasin cepat gitu, karena kan keluarga juga butuh pengeluaran lain-lain lah. Jadi yang konsumtif dulu diselesain. Kalau udah selesai, ya kalau bisa nggak usah nambah lagi nih hutang-hutang konsumtifnya. Kalau hutang yang semacam KPR itu, kalau aku boleh kasih tips, Sobat Cuan harus siasatinnya pakai ningkatin income. Jadi misalnya KPR nih yang tadinya cicilannya 30% dari pendapatan, contoh misalnya gajinya Sobat Cuan 10 juta. Kan bank approve ya cicilan misalnya 3 juta gitu ya. Tadinya berarti rasionya itu 30%. Cicilan itu 30% dari pendapatan. Nah, supaya ini aman, kan kita deg-degan mulu biasanya nih kalau KPR. Belum suku bunga naik, apalah. Supaya ini nyaman, berarti rasionya tuh harus dikecilin. Gimana cara kecilinnya? Dari 30% untuk misalnya jadi 20% or 10%. Tingkatin, iya, tambahin betul, income. Tingkatin income-nya, aktif income-nya tuh mesti dinaikin. Kalau misalnya dari Sobat Cuan punya pendapatan 10 juta jadi 15 juta, 3 juta tadi dari 30%, rasio jadi 15%. Ketika rasionya jadi 15%, kamu udah nggak akan terlalu terganggu lagi nih. Benar nggak? Betul. Iya dong, jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa punya KPR tapi cuma 15%, istilahnya dapat 1 kali THR aja tuh yuk udah bisa gitu ya? Udah bisa bayar, nggak deg-degan takut telat bayar. Karena misalnya 1 kali THR katakanlah 15 juta lagi, bisa 5 kali bayar cicilan, ya kan? Betul, lebih tenang nggak? Ya, betul banget. Tapi kan kalau ngikatin income mesti ada proses. Betul. Kalau ngecilin pengeluaran bisa nggak sih se-ekstrim itu? Bisa. Kecilin pengeluaran bisa, kan efisiensi ya. Tapi kalau efisiensi itu kan nggak bisa terus-terusan ya. Sampai sebatas apa kita bisa efisiensi? Gitu kan? Makan Indomie aja. Iya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba anaknya nambah dan lain-lain. Jadi harus aktif income-nya juga.
Nah, gimana cara ningkatin active income ya? Harus tingkatin skill terutama soft skill. Zaman sekarang itu semua Digital orang ya, harus ya. bisa storytelling. Tuh Sobat Cuan. Ya selalu kalau ngomongin soal utang kan perlu nggak perlu, butuh nggak butuh. Emang karena ada orang-orang yang financial goal-nya bisa mendapatkan sesuatu memang dengan cara mencicil. Ada yang memang bisa buy cash. Betul. Kalau nyicil nggak masalah, asal dilihat dulu kamu butuhnya yang mana, prioritasnya mana, jangan menumpuk gitu Ya, ya. jangan semua mau ya. Jangan Semua kan ada step-stepnya gitu loh hidup. Soalnya semua bisa dicicil sekarang ini ya, repot ya. Tapi yang jelas ya itu ya, pinter-pinter terus kayak harus alert juga kali ya. Kalau perlu nggak usah punya banyak e-commerce gitu supaya kamu tidak banyak tergoda gitu ya. Ya Sobat Cuan, jadi ini salah satu topik bahasan kita mengenai priority, hutang prioritas. Memang prioritas itu cuma ada di tangan Sobat Cuan sih. Iya, kebutuhannya apa. Ada orang yang nyaman mungkin dia hidup kontrak tapi yang penting punya kendaraan. Ada orang yang gak apa-apa gak punya kendaraan, naik public transport tapi punya rumah ya. Beda-beda ya. Betul. Ada juga yang gak butuh rumah sama gak butuh kendaraan. Iya. Butuh kasih sayang aja. Iya. Well, Sobat Cuan, thank you udah dengerin obrolan Maria sama Olive hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan. Like, share, komen dengan komen-komen manis kamu semua ya. Thank you banget Sobat Cuan. Maria Olive pamit. Bye.